Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kondisi pandemi ini, kita harus tetap aktif dan tetap menjaga protokol kesehatan ya rekan-rekan. Nah, di sini Ibu akan melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok rekan-rekan sekalian. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Coba, boleh nih? Aku, Bu. Oke, baik. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya, biar lebih mengenal satu sama lain. Oke. Nah, di sini Ibu Ula Nur Fauziah dari Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi, yang mana di sini saya bertugas sebagai guru BK-nya atau konselornya ya teman-teman. Boleh nih sekarang giliran kalian yang memperkenalkan diri, dari mulai yang tadi sudah mengacung. Perkenalkan, nama saya Rafa dari kelas 12 IPA 1. Oke, selanjutnya boleh siapa? Aku, Bu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Vina Rumayara dari kelas 12 IPS 2. Oke, selanjutnya boleh. Saya, Bu. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari Rahayu dari kelas 12 IPA 2. Oke, selanjutnya Saya, Bu. boleh. Perkenalkan, nama saya Poppy Darutami dari kelas 11 IPA 2. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian sudah saling mengenal ya. Tadi ada Teh Rafa, Teh Vina, Teh Windy, dan Teh Poppy ya. Nah, di sini boleh tadi sepertinya Teh Rafa ya yang tadi ingin menjelaskan atau yang mengetahui mengenai konseling kelompok, boleh? Konseling kelompok merupakan konseling yang dilakukan secara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah. Oke, benar banget ya teman-teman. Jadi boleh ya di sini Ibu akan menjelaskan lagi bahwasanya konseling kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang mana kegiatan ini dilakukan oleh sekelompok orang, dan melalui proses konseling kelompok ini akan adanya pemecahan masalah dan juga adanya interaksi antara konseli dan konselornya seperti itu. Nah, sudah jelas ya. Dan juga rekan-rekan sekalian perlu diketahui bahwasannya dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas yang memang ada dalam konseling kelompok. Jadi ketika kita akan mengungkapkan permasalahan yang nantinya akan diungkapkan oleh rekan-rekan sekalian, akan terjamin akan kerahasiaannya. Oleh karena itu dituntut untuk kalian tidak khawatir dan lebih terbuka gitu ya, dan sukarela juga. Nah, asas-asasnya apa aja sih? Nah, untuk asas-asas dalam konseling kelompok ini yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, tadi yang Ibu jelaskan bahwasannya asas kerahasiaan ini merupakan suatu asas yang memang ketika pembicaraan sebuah topik atau permasalahan dalam kelompok ini dilarang atau tidak boleh disebarluaskan ke luar kelompok gitu ya. Jadi rahasia ini rahasia kita yang berada dalam kelompok begitu. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini merupakan ketika kalian melakukan konseling kelompok ini tidak ada paksaan, jadi atas sukarela dari rekan-rekan sekalian begitu. Terus ada yang namanya asas keterbukaan nih rekan-rekan. Nah, keterbukaan di sini namanya terbuka ya. Jadi rekan-rekan sekalian dituntut untuk lebih terbuka mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, karena tadi tidak usah khawatir karena kita melakukan konseling kelompok ini dengan asas kerahasiaan tadi, jadi dijamin kerahasiaannya. Dan juga yang terakhir ada asas kegiatan. Nah, asas kegiatan ini ketika dalam kelompok ini
harus adanya interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya, atau antara satu individu dengan individu lainnya, yang mana dalam proses konseling kelompok ini kita akan melakukannya dengan teknik diskusi ya rekan-rekan sekalian. Jadi ketika Ibu nanti menyampaikan sebuah materi, nanti kalian boleh bertanya nih mengenai permasalahan ini gitu yang akan kita bahas, seperti itu. Nah, di sini kira-kira ada yang mau mengungkapkan nggak permasalahan apa yang memang harus dipecahkan gitu ya, yang memang si permasalahan ini segera dipecahkan bersama-sama gitu. Ada yang mau saran? Atau sebelumnya nih, dalam proses pembelajarannya gimana? Ada hal yang memang kalian itu masih ada permasalahan dalam proses belajarnya? Ada nggak nih dari rekan-rekan sekalian yang ingin mengungkapkan permasalahannya? Boleh? Dari Windy, boleh? Izin menyampaikan permasalahan ketika pembelajaran, Ibu boleh? Boleh, silakan. Nah, izin memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari Rahayu dari kelas 12 IPA 2. Oke. Nah, ketika silakan. belajar biasanya kita mengalami kesulitan, Ibu. Kesulitan seperti Kesulitan untuk menerima materi. Nah, dan juga jadi bagaimana Windy? Boleh dilanjutkan? baik, izin melanjutkan ya, Bu. Jadi permasalahan ketika saya belajar itu salah satunya sulit memahami pelajaran yang saya dapatkan dari guru tersebut, sehingga menimbulkan dampak kepada saya untuk melakukan atau mengerjakan tugas itu dengan menunda tugas tersebut. Mungkin ada solusi yang bisa Ibu berikan untuk saya? Gimana? Boleh? Sebentar, aku mau menambahkan, boleh Bu? Boleh. Silakan. Ya, jadi ya perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Vina dari kelas 12 IPA 2. Jadi betul Bu tadi apa kata Windy gitu, karena aku sendiri gitu merasakan kalau waktu mengerjakan tugas terus aku nggak ngerti, aku sering menunda-nunda gitu tugasnya karena ya aku nggak ngerti, dan aku juga sering mengerjakan bareng bersama teman-teman gitu untuk tugas yang aku tidak mengerti. Baik, jadi intinya Itu jadi ya kita tuh nggak nunda-nunda tugas Ibu. Oke, baik ya. Terus harus sama Ya. ya. Jadi intinya jadi aku nggak ngeliat-ngeliat ke teman gitu Bu tugasnya. Oke, baik. Intinya ya, permasalahannya sama, yaitu mengenai penundaan tugas yang mana disebabkan oleh tidak mengertinya atau kurang mengertinya materi terkait yang dijelaskan oleh guru di kelas gitu ya. Otomatis kalian menunda pekerjaan kalian dan mengerjakan tugasnya di kelas bareng-bareng sama teman gitu ya. Nah, kalau begitu kita hari ini melakukan konseling kelompok membahas mengenai penundaan tugas dengan istilah lainnya yaitu prokrastinasi akademik, teman-teman. Nah, sepakat tidak bahwasanya kita akan melakukan konseling kelompok mengenai prokrastinasi akademik dan menggunakan pendekatan self-regulation learning untuk menurunkan perilaku prokrastinasi akademik itu sendiri. Apakah setuju? Setuju. Baik. Setuju, Bu. Baik, setuju ya rekan-rekan sekalian. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut mengenai prokrastinasi akademik, bagaimana dan gimana dan apakah itu prokrastinasi akademik, kita sepakati waktu dulu nih rekan-rekan sekalian. Mau berapa menit? 1 kali 40 menit cukup? Cukup
Cukup, Bu. Oke, cukup. Biar tidak terlihat tegangnya rekan-rekan sekalian, kita melakukan ice breaking dulu, boleh? Boleh. Oke. Boleh. Sebentar ya rekan-rekan. Untuk ice breakingnya itu mengenai hitungan angka yang kelipatan 3. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi ice breaking atau permainan ini tuh kelipatan 3 itu gini maksudnya. Misalkan nih ya, angka dari hitungan 1, 2, 3, nanti pas hitungan 3-nya door, bilang door, terus 4, 5, 6, nah bilangan atau angka 6-nya bilang door juga, 6, 7, 8, 9, nah angka 9-nya bilang door juga ya, paham? Paham. Jadi kelipatan 3 ya, Ibu. Jadi 3, 6, 9 itu bilang door ya. Nanti kalau yang kalah, nanti Ibu suruh buat apa ya? Yang nanya ya nanti ketika Ibu menjelaskan perihal prokrastinasi akademik, oke? Oke. Baik, so kita mulai ya. Dari Ibu dulu ya teman-teman. Nah, 2-nya boleh langsung ke Vina dan lanjut ke Windy, lanjut ke Poppy, langsung ke Rafa ya. Oke. 1, 2, 3. 1. 3. Door. Jadi 1, Vina bilang 2, langsung Windy door gitu maksudnya. Salah. Boleh, itu pemanasan ya, itu pemanasan. Nah, jadi kelihatan nih yang fokus mana, yang enggak mana. Boleh kita ulangi ya. Coba. Ulangi ya. 1, 2. Windy. Door. Oke, lanjut. 4. 5. Door. Vina. 6. 6. Door. Ya. Harusnya 6. Tadi telat ya, Vina telat ya. Ya udah. Jadi nanti Vina yang nanya duluan ya, oke? Ya, Bu. Sekarang udah bisa fokus rekan-rekan? Fokus. Iya. Nah, kita lanjutkan ya. Bu. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, Ibu mau nanya dulu nih ke kalian semua. Selain tidak mengerti perihal pelajarannya, kalau misalkan waktu pengumpulan tugasnya masih panjang, kalian masih tetap menunda tugasnya itu enggak? Coba nih, semuanya harus jawab ya. Suka, Bu. Suka ya? Oke, jadi rata-rata meskipun meskipun kurang paham atau kurang mengerti terkait materi yang diberikan oleh guru dan juga waktu pengumpulan tugasnya masih panjang, berarti kalian masih tetap suka menunda tugas begitu ya? Nah, baik, berarti proses konseling kelompok ini semoga akhirnya semoga dapat memberikan manfaat gitu ya buat rekan-rekan sekalian. Nah, kita akan melanjutkan ke sesi kegiatan berikutnya, yang mana Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prokrastinasi akademik biar rekan-rekan sekalian lebih mengetahui gitu ya. Nah, bahwasanya teman-teman sekalian, prokrastinasi akademik sebenarnya banyak sekali pengertian dari beberapa ahli, namun Ibu akan menyimpulkan pengertian dari keseluruhan ahli ini atau beberapa ahli ini, yang mana prokrastinasi akademik jika disimpulkan adalah sebagai suatu penundaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mengerjakan hal lain di luar dari tugas yang harus diselesaikan
Dalam setiap perilaku prokrastinasi juga biasanya disertai dengan kecemasan. Nah, Ibu mau nanya dulu nih, ketika kalian menunda tugas, kalian suka merasa cemas nggak sih? Iya, Bu. Suka cemas Suka, ya, jadi Bu. takut belum Suka cemas kerjain. tapi nggak mau ngerjain, Bu. Oh gitu. Takut. Gimana, Vina? Iya, Bu. Sama takut. Meskipun kalian menunda tapi masih ada rasa kecemasan ya. Oke, berarti kalian itu melakukan prokrastinasi akademik, rekan-rekan. Nah, untuk bentuk-bentuk prokrastinasi akademik ini menurut Ferrari tahun 1995 membagi menjadi dua. Yang pertama ada functional procrastination, yaitu penundaan mengerjakan tugas untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. Maksudnya apa? Nah, misalkan nih rekan-rekan sekalian tadi kan bilang tidak mengerti atau kurang paham terkait materinya, otomatis rekan-rekan sekalian mengerjakan tugasnya itu dengan mengumpulkan informasi lebih banyak gitu ya, biar pengerjaan tugasnya sesuai, begitu kan? Nah, bentuk selanjutnya adalah dysfunctional procrastination. Apa sih? Nah, untuk dysfunctional procrastination ini merupakan penundaan yang tidak bertujuan sehingga mengakibatkan dampak buruk dan menimbulkan masalah. Jadi, bentuk dysfunctional procrastination ini tuh kalian tuh menunda tugas tapi tanpa tujuan gitu, dan juga mengakibatkan dampak buruk bagi kalian ketika melakukan penundaan tugas tersebut. Seperti tadi, dampak buruknya adalah munculnya kecemasan, seperti itu. Dapat dipahami rekan-rekan sekalian? Nah, rekan-rekan sekalian, apakah sudah dapat dipahami? Baik, Bu, sudah. Nah, jadi untuk bentuk-bentuk prokrastinasi itu ada dua. Yang pertama functional procrastination, yang kedua dysfunctional procrastination gitu ya. Nah, sebelum melanjutkan ke penjelasan berikutnya, ada yang mau nanya dulu nggak? Boleh nih dari tadi yang kalah. Ada, Bu. Boleh, silakan. Jadi penyebab prokrastinasi akademik itu apa ya, Bu? Oke. Penyebabnya. Baik, terima kasih ya. Nah, penyebab prokrastinasi akademik. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, rekan-rekan sekalian, ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Kira-kira aja nih. Atau Ibu aja yang lanjut menjelaskan? Baik, sepertinya Ibu dulu ya. Nah, teman-teman, penyebab prokrastinasi akademik itu sebenarnya banyak gitu ya. Yang pertama, menurut Knaus 2002, prokrastinasi minimal melibatkan dua proses. Yang pertama, penundaan melibatkan dorongan untuk menunda, dan dorongan tersebut dapat dipicu oleh suasana hati yang buruk, ancaman ketidaknyamanan, diantisipasi kebosanan atau kondisi yang lainnya. Jadi yang pertama, kenapa melakukan penundaan? Penyebabnya adalah suasana hati yang buruk, ancaman, dan yang lainnya gitu ya. Karena ketika suasana hati kita buruk, otomatis kita tuh sering menunda tugas itu atau melakukan penundaan pengerjaan tugas gitu ya. Kemudian, nah kalau anak sekarang mah terkenalnya mudan gitu ya teman-teman. Otomatis suasana hati kalian pun ketika mengerjakan tugas harus baik gitu ya, harus dibangun mood yang bagus gitu ya ketika melaksanakan tugas, biar kalian tidak melakukan penundaan tugas tersebut. Nah, penyebab selanjutnya yaitu hampir sama seperti tahap pertama yang tadi ya, tetapi yang mana keyakinan diri sendiri bahwa nanti akan menjadi lebih baik. Nah, maksudnya apa? Keyakinan diri sendiri bahwa nanti akan menjadi lebih baik itu seperti kita tuh kan tadinya asalnya kita tuh kemudian
harus sesuai suasana hati kita, tapi kita harus meyakini diri nih bahwasanya kita harus secepatnya untuk menyelesaikan tugas kita biar nantinya enak gitu ya, enggak terlalu terburu-buru gitu untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas yang memang harus dikerjakan. Nah, terus juga Fiore tahun 1989 mengemukakan bahwa prokrastinasi akademik terjadi karena adanya perfeksionis atau tuntutan yang besar dan ketakutan terhadap kesalahan yang dianggap akan memunculkan teguran dari orang lain atau akan memunculkan kegagalan. Maksudnya apa teman-teman? Jadi terkadang orang yang melakukan penundaan tugas atau prokrastinasi akademik itu biasanya ketika dia tuh pengen membuat atau mengerjakan tugas itu sebaik mungkin. Semuanya pasti akan melaksanakan atau melakukan pekerjaan tugas sebaik mungkin gitu ya. Otomatis hal itu harus ada effort yang tinggi agar dia mendapatkan jawaban yang memang sesuai terhadap tugasnya gitu ya. Misalkan nih dalam pengerjaan tugas matematika otomatis harus sesuai kan ya, jawabannya harus benar, rumusnya harus benar. Nah, orang yang menunda tugas itu biasanya kalau menurut Ferrari tersebut gitu ya, kalau sederhananya itu dia tuh pengen menemukan jawaban yang tepat dulu nih biar jawabannya tidak salah gitu ya, dan juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Namun hal itu juga membuat orang tersebut menunda pekerjaan tugasnya seperti itu. Nah, dari rekan-rekan sekalian ada nggak selain penyebab yang barusan Ibu sampaikan, ada juga dari kalian mungkin yang sudah merasakan prokrastinasi akademik atau penundaan tugasnya? Boleh nih berpendapat juga. Dari Poppy bagaimana penyebabnya? Mungkin dari Poppy dirasa, Bu saya mah menunda tugas tuh karena bla 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 gitu. Boleh nih dari Poppy. Iya Bu, kalau Poppy menunda tugas itu kayak kalau misalkan ada waktu panjang mikirnya udahlah nanti aja gitu. Jadi apalagi kalau misalkan bunyinya lagi naik turun itu paling nanti aja. Apa sih, kan kita bisa disebutnya kayak sistem kebut semalam. Jadi mendadak aja gitu mikirnya. Ya, jadi karena waktu pengumpulan tugasnya masih panjang, jadi kita tuh ada kemungkinan untuk melakukan penundaan tugas atau prokrastinasi akademik begitu ya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak nih perihal prokrastinasi akademik? Boleh? Ada Bu. Boleh. Poppy. Silakan. Izin bertanya ya Bu, kalau misalkan dampak dari prokrastinasi akademik itu apa ya Bu? Dampak dari prokrastinasi akademik. Nah, untuk dampaknya sendiri banyak teman-teman. Nih, yang tadi mengemukakan permasalahannya, boleh nih Windy. Menurut Windy sendiri dampak yang Windy dapat ketika melakukan prokrastinasi akademik apa nih? Atau dari Vina dulu, tadi yang sudah mengemukakan permasalahannya. Dampaknya ya Bu? Iya, yang dirasakan gitu ya. Ketika menunda tugas begitu Ya. Dampak yang dirasakan gitu. ketika saya menunda, dampak yang saya rasakan gitu ya Bu, saya itu jadi kayak takut nggak sampai ke deadline Bu, terus lebih tergesa-gesa mengerjakan tugas tersebut. Jadi ke kitanya juga adanya kecemasan gitu ya, nggak sampai deadline yang seharusnya beres gitu ya. Nah, baik, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh salah satu teman-teman kalian, bahwasanya dampak prokrastinasi akademik itu memunculkan rasa kecemasan teman-teman, dan juga di sini akan
Ibu akan menjelaskan lebih lanjutnya. Menurut Burkhardt dan Yuen, pada tahun 2008, prokrastinasi berdampak pada dua hal. Yang pertama, prokrastinasi ini menciptakan masalah eksternal seperti menunda mengerjakan tugas, membuat seseorang tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik, sehingga mendapatkan hukuman dari orang tua atau guru. Maksudnya apa, teman-teman? Nah, maksudnya begini, ketika kalian menunda pekerjaan tugas ini, kalian jadi mengerjakan tugasnya asal-asalan karena tak mendekati deadline pengumpulan tugasnya seperti itu. Yang mana ketika kalian asal-asalan mengerjakan tugasnya, otomatis nanti akan ada teguran dari gurunya. Apalagi kalau kalian mengerjakan tugas matematika nih, terus jawabannya salah, otomatis guru matematika tersebut akan menegur kalian gitu ya. Kenapa jawabannya sampai salah? Apakah mengerjakannya asal-asalan atau bagaimana? Seperti itu. Nah, selanjutnya, dampak selanjutnya adalah menimbulkan masalah internal. Internal ini maksudnya dalam diri individu atau dalam diri kita sendiri gitu ya, teman-teman. Nah, jadi dalam diri individu. Nah, dampak selanjutnya yaitu prokrastinasi menimbulkan masalah internal atau dalam diri seseorang gitu ya. Jadi dalam diri kita sendiri gitu, teman-teman. Maksudnya apa? Jadi begini, prokrastinasi ini menimbulkan perasaan ketidakcakapan, kesedihan, perasaan bersalah dan panik. Atau tadi juga bisa disebut seperti kecemasan juga ya, teman-teman. Nah, biasanya orang yang melakukan prokrastinasi akademik atau penundaan tugas ini dalam dirinya tuh merasa dia panik, dia cemas, dan dia juga merasa bersalah gitu. Ketika bersalah di sini, misalkan nih waktunya akan mendekati deadline, dia ngerasa bersalah. Kenapa sih nggak dari sebelum-sebelumnya aja mengerjakan tugasnya? Kenapa baru sekarang? Jadinya terlalu mepet waktunya, seperti itu maksudnya. Dan juga kesedihan di sini maksudnya apa? Kesedihan di sini tuh jadi pengerjaan tugas kita tuh kurang memuaskan gitu. Ketika kita berekspektasi bahwasannya nanti ajalah ngerjain tugasnya atau sistem SKS gitu ya, menggunakan teknik SKS teman-teman atau sistem kebus semalam gitu ya, yang mana menurut orang yang melakukan prokrastinasi akademik itu ya udahlah nanti juga bakalan beres, orang ini gampang kok tugasnya, jadi nanti ajalah. Nah, orang yang melakukan prokrastinasi akademik itu pasti berpikiran seperti itu karena ngerasa optimis bahwasannya pengerjaan tugasnya akan cepat selesai dan mudah gitu ya. Ternyata dampak yang ditimbulkan dari hal itu tuh pengerjaan tugasnya itu tidak disebutnya tuh kurang memuaskan gitu, yang ternyata kurang memuaskan, dan hal itu menyebabkan kesedihan bagi orang yang melakukan prokrastinasi akademik seperti itu. Nah, dalam konseling kelompok ini kan upaya menurunkan prokrastinasi akademik menggunakan pendekatan self-regulation learning ya. Apa sih self-regulation learning itu? Jadi gini teman-teman, self-regulation learning itu merupakan sebuah kegiatan di mana individu yang belajar secara aktif sebagai pengatur proses belajarnya. Nah, sebagai pengatur proses belajarnya sendiri gitu. Mulai dari merencanakan, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi dirinya secara sistematis untuk mencapai tujuan dalam belajar. Maksudnya apa teman-teman? Jadi menggunakan pendekatan self-regulation learning itu harapannya nanti ketika kalian sudah mengikuti konseling kelompok ini, kalian sudah bisa mengontrol cara belajar kalian, memantau, dan juga bisa mengupayakan agar kalian tidak melakukan prokrastinasi akademik itu sendiri. Nah, sebelum itu ada yang mau nanya lagi nggak? Nah, bagaimana? Apakah ada hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Bu. Boleh, silakan Windy. Izin bertanya, Bu. Ya. Baik, fungsi layanan pendekatan self-regulation learning ini apa ya, Bu? Baik.
fungsi layanan upaya menurunkan prokrastinasi akademik menggunakan pendekatan self-regulation learning itu fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan sekalian atau peserta didik bahwasanya perilaku prokrastinasi akademik ini mempunyai dampak yang buruk terhadap proses pembelajaran kalian. Maka dari itu diharapkan melalui pemberian konseling kelompok dengan teknik self-regulation learning ini, perilaku prokrastinasi akademik rekan-rekan sekalian dapat berkurang begitu untuk fungsinya ya. Dapat dipahami Windy? Baik, Ibu dapat dipahami. Terima kasih. Baik ya. Nah, dilihat dari fungsi tersebut, teman-teman, Ibu mempunyai atau dalam pendekatan self-regulation ini mempunyai strategi-strategi khusus yang mampu menurunkan tingkat prokrastinasi akademik. Nah, untuk strategi-strateginya yang pertama ada self-evaluating atau evaluation gitu ya, teman-teman. Nah, untuk self-evaluation ini untuk mengevaluasi kualitas atau kemajuan dalam belajar secara mandiri. Jadi, strategi ini pada umumnya digunakan ketika rekan-rekan sekalian atau peserta didik selesai mengerjakan tugas tertentu dan mendapat umpan balik dari guru. Maksudnya apa gitu ya? Dalam self-evaluation ini self-evaluation ini maksudnya gini, teman-teman. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas, ketika pengumpulannya nanti kalian pasti akan mengharapkan feedback yang baik kan ya dari guru. Nah, otomatis guru tersebut harus memberikan feedback yang baik gitu ya kepada kalian agar ketika kalian mengerjakan sebuah tugas tuh, wah kalau feedbacknya baik dari guru berarti kita tuh merasa bangga kan bahwasanya pengerjaan tugas kita sudah baik gitu. Nah, strategi selanjutnya adalah organizing and transforming. Artinya apa? Nah, hal ini merupakan mengorganisasikan materi pembelajaran atau juga mempunyai inisiatif untuk mengorganisasikan materi pembelajaran yang mana maksudnya apa? Ketika kalian kan pembelajaran kalian tuh banyak ya di tingkat SMA tuh, nah kalian tuh harus bisa mengkelompokkan terlebih dahulu gitu ya pembelajaran mana yang memang tugasnya harus dikerjakan terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya apa? Goal setting. Nah, goal setting ini pencapaian tujuan belajar atau dalam tujuan belajar ini disertakan dengan perencanaan lebih lanjut terkait dengan waktu dan penyelesaian aktivitas yang terkait. Maksudnya apa? Goal setting ini jadi kita tuh nargetin waktu untuk belajarnya kapan, untuk penyelesaian pengerjaan tugasnya kapan. Jadi kita tuh ada ancang-ancang nih. Nah, yang goal setting tadi ya intinya kalian menetapkan tujuan dan waktu yang tepat untuk melaksanakan penyelesaian tugas atau melakukan pembelajaran materi selanjutnya di rumah gitu. Terus juga strategi selanjutnya adalah yang bisa dilakukan kalian adalah seeking information, yaitu usaha untuk mencari informasi lebih lanjut terkait tugas-tugas belajarnya, yang mana hal ini berfungsi untuk ketika kalian bingung terkait materi yang belum dipahami, boleh nih kalian terus mencari-cari informasi terlebih dahulu mengenai materi yang memang menurut kalian masih belum dipahami begitu. Dan juga ya untuk strategi ini sebenarnya masih banyak teman-teman, cuman hal itu yang memang harus lebih dahulukan, yang mana ketika kita akan melakukan penundaan tugas kita harus berpikir kembali nih dampaknya apa, dampak yang akan ditimbulkannya apa gitu ya terhadap diri kita sendiri gitu. Karena ketika kita melakukan prokrastinasi akademik atau penundaan tugas ini banyak dampak buruk yang ditimbulkan seperti tadi kecemasan, jadi diri kita tuh nggak tenang gitu teman-teman. Nah, sampai segitu dapat dipahami atau masih ada yang masih perlu ditanyakan teman-teman?
Boleh nih. Kalau dirasa cukup, boleh nih Ibu mau minta kesan pesan selama kalian mengikuti proses konseling kelompok ini. Boleh dimulai dari Poppy terlebih dahulu, memberikan kesan pesannya ya. Kalau kesannya jadi apa ya Bu? Jadi lebih ke depannya buat nggak terlalu menunda-nunda lagi tugas. Soalnya kan dampaknya juga kan buruk gitu, negatif. Soalnya bikin kecemasan juga kan, gitu sih Bu. Oke, baik. Boleh memberikan kesan pesan dari yang lainnya? Boleh. Saya Ibu Boleh dari Windy terlebih dahulu. izin menyampaikan kesan dan pesan selama pemberian materi dari Ibu. Kalau pesan dan pesan dari saya sih, saya jadi lebih termotivasi untuk lebih awal lagi untuk mengerjakan atau mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Selanjutnya, saya jadi lebih memahami apa saja dampak dan solusi yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kali ini. Baik. Selanjutnya boleh? Aku Bu, Boleh dari Rafa dulu. kalau dari aku dapat ilmu baru yang bisa membuat motivasi gitu Bu, biar nggak nunda-nunda lagi tugas. Oke, baik. Boleh nih. Yang terakhir dari Vina. Mengakibatkan kecemasan dan akhirnya aku tahu Sepertinya sinyalnya gangguan ya. Tidak apa-apa ya. Baik rekan-rekan sekalian, sepertinya sudah dicukupkan ya untuk pertemuan pada kegiatan konseling kelompok hari ini. Harapannya semoga dengan adanya layanan konseling kelompok menggunakan pendekatan self regulation learning ini, rekan-rekan sekalian mampu atau dapat mengurangi perilaku prokrastinasi akademiknya. Nah, semoga kedepannya rekan-rekan sekalian ketika ada tugas langsung dikerjakan ya, agar tugas tersebut tidak menumpuk dan pekerjaan rekan-rekan sekalian juga lebih ringan lagi dan tidak ada yang namanya prokrastinasi akademik atau penundaan tugas lagi seperti itu. Baik ya rekan sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, proses konseling kelompok hari ini berjalan dengan lancar dan juga terima kasih banyak atas partisipasi dari rekan-rekan sekalian karena sudah bersedia untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Nah, barangkali nantinya masih ada hal yang perlu didiskusikan dalam konseling kelompok ini, boleh nih kita akan melakukan konseling kelompok lanjutan bila dirasa dari rekan-rekan sekalian perlu untuk melakukan konseling kelompok lanjutan ini, boleh terkait prokrastinasi akademik ataupun tema yang lainnya seperti itu. Baik ya, terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatannya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu.